Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dan kita semuanya selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi materi tentang materi bimbingan konseling kelas 12 semester 1. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi tentang peran IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ dalam belajar. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang IQ atau Intelligence Quotient. IQ atau biasa disebut kecerdasan intelektual ini adalah syarat minimum kompetensi. Intelijensi diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Konsep intelijensi yang pertama kali dirintis oleh Alfred Binet mempercayai bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan dapat diukur dalam satuan angka, yaitu Intelligence Quotient atau IQ. Ini berdasarkan penelitian terbaru telah terungkap adanya multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Gardner menemukan dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap berkembang, yaitu diantaranya adalah yang pertama kecerdasan linguistik. Ini adalah merupakan kecerdasan berbahasa. Kemudian yang kedua kecerdasan matematik logis, ini merupakan kecerdasan angka. Dan yang ketiga kecerdasan spasial yang merupakan kecerdasan gambar. Yang keempat kecerdasan kinestetik jasmani, ini merupakan kecerdasan tubuh. Kemudian yang kelima kecerdasan musikal, ini yang berkaitan dengan nada suara. Kemudian yang keenam kecerdasan interpersonal, ini merupakan kecerdasan diri. Kemudian yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, ini merupakan kecerdasan bergaul dengan orang lain. Kemudian yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan alam. Yang mengembirakan dari paradigma baru tentang intelligence adalah pandangan bahwa tidak ada siswa yang bodoh. Setiap anak punya kecerdasan yang menonjol, 1 atau 2 jenis, dan siap untuk berprestasi. Kemudian yang kedua tentang emotion quotient. Penelitian mutakhir menjelaskan bahwa kecerdasan intelektual belumlah cukup. IQ menyumbang 20% dari keberhasilan. Yang lebih banyak perannya adalah keberhasilan seseorang dalam kecerdasan emosional, yaitu 80%. Apakah kecerdasan emosional itu? Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi dengan baik, dan dalam berhubungan dengan orang lain. Jelaslah, EQ sangat besar peranannya untuk memilih segala kesuksesan termasuk sukses di bangku sekolah. Daniel Goldman mengembangkan EQ menjadi 5 kategori dengan poin-poin, yaitu yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu menyangkut kesadaran emosi diri, menilai pribadi dan percaya diri. Kemudian yang kedua pengaturan diri, ini merupakan pengendalian diri, sikap dapat dipercaya, waspada, adaptif, dan inovatif. Kemudian yang ketiga motivasi, yaitu berupa dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif, dan optimis. Kemudian yang keempat empati, ini merupakan pemahaman terhadap orang lain, pelayanan, membantu mengembangkan pengembangan orang lain, kemudian menyikapi perbedaan dan kesadaran politis. Kemudian yang kelima keterampilan sosial, ini merupakan pengaruh persuasi, keterampilan berkomunikasi, kepemimpinan, katalisator, dan perubahannya. Kemudian manajemen konflik, keakraban, kerjasama, dan kerja tim. Yang ketiga yaitu adversity quotient. Mengapa banyak orang yang jelas-jelas cerdas atau berbakat tetapi gagal membuktikan potensi dirinya? Berapa banyak siswa yang memiliki IQ tinggi tetapi gagal dalam meraih prestasi belajar?
Sebaliknya, tidak sedikit orang yang memiliki IQ tidak tinggi tetapi justru lebih unggul dalam prestasi belajar. Pada umumnya, ketika dihadapkan pada kesulitan dan tantangan hidup, kebanyakan manusia menjadi loyo dan tidak berdaya. Mereka berhenti berusaha sebelum dan kemampuannya benar-benar teruji. Banyak orang yang gampang menyerah sebelum berperang. Mereka inilah yang dimaksud dengan rendah adversity quotient-nya. Adversity quotient adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Paul Gestalt adalah penemu teori EQ. Berdasarkan penelitiannya, ada tingkatan EQ pada manusia, yaitu yang pertama tingkatan quitters, yaitu orang-orang yang berhenti. Quitters adalah orang yang paling lemah EQ-nya. Ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup, mereka berhenti dan langsung menyerah. Mereka memilih untuk tidak mendaki. Mereka keluar, mundur, dan menghindari dari kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas hidupnya. Mereka tidak memanfaatkan peluang, potensi, dan kesempatan dalam hidup. Contoh, seorang individu yang tidak berkutik hanya mengeluh ketika ditimpa kondisi buruk, misalnya penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan. Kemudian, yang kedua, tingkat campers atau orang yang berkemah. Campers adalah EQ tingkat sedang. Awalnya mereka giat mendaki, berjuang menyelesaikan tantangan kehidupan. Namun di tengah perjalanan mereka berhenti juga. Mereka telah jenuh dan bosan. Mereka hidup sudah cukup mengakhiri pendakian dengan mencari tempat yang datar dan nyaman. Contohnya, seorang yang mengira bahwa sukses itu adalah yang penting sudah naik kelas atau lulus, meskipun pas-pasan saja, sudah punya harta atau jabatan baru, sudah cukup sukses di dunia, sudah cukup. Kemudian yang ketiga, tingkat climbers atau orang yang mendaki. Climbers adalah pendaki sejati, orang yang seumur hidup mencurahkan diri kepada pendakian hidup. Mereka paham dan sadar bahwa sukses itu bukan hanya dimensi fisik material, tetapi seluruh dimensi, fisik, moral, sosial, spiritual, dan seterusnya. Mereka adalah orang yang selalu mencari hakikat hidup, hakikat manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dan akan kembali pada Sang Maha Pencipta, mendaki hidup abadi yang jauh lebih panjang. Selanjutnya yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang creativity quotient. Creativity atau kreativitas adalah potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang dalam usaha lainnya. Wilford mendeskripsikan 5 ciri kreativitas, yaitu diantaranya yang pertama, kelancaran atau kefasihan. Kelancaran atau kefasihan ini merupakan kemampuan untuk memproduksi banyak ide. Kemudian yang kedua, keluasan. Keluasan merupakan kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, keaslian. Ini merupakan kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinal sebagai hasil pemikiran sendiri. Kemudian yang keempat, penguraian. Ini merupakan kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara terperinci. Kemudian yang kelima, perumusan kembali, yaitu kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Selanjutnya kita akan melihat beberapa cara untuk memunculkan gagasan kreativitas. Yang pertama, kuantitas gagasan. Gagasan pertama sebagai cara untuk mendapatkan gagasan yang lebih baik, pemilihan dari berbagai gagasan. Kemudian yang kedua, brainstorming. Ini untuk menambah gagasan yang telah ada untuk mendapat gagasan yang orisinal. Kemudian yang ketiga, synectic. Ini merupakan cara membuat yang asing menjadi akrab menggunakan analogi dan metafora. Kemudian yang keempat, memfokuskan tujuan. Ini dilakukan dengan membuat seolah-olah apa yang diinginkan akan terjadi besok. Kemudian yang kelima, spiritual quotient.
Hasil penelitian di ratusan perusahaan dan kalangan eksekutif bisnis menunjukkan bahwa spirit itu sungguh penting. Spirit menjadi salah satu faktor penentu sukses. Salah satu contoh misalnya, spirit mereka adalah meyakinkan bahwa bisnis itu bermakna besar bagi dirinya, keluarga, dan masa depan umat manusia. Sebaliknya, keringnya spirit akan meruntuhkan seseorang atau perusahaan. Pengertian kecerdasan spiritual adalah inti dari pusat diri sendiri. Kecerdasan spiritual adalah sumber yang mengilhami, melambangkan semangat, dan mengikat diri seseorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Muhammad Zuhri menambahkan bahwa SQ merupakan kecerdasan yang digunakan untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang memiliki spiritual quotient yang tinggi yaitu diantaranya, yang pertama memiliki prinsip dan visi yang kuat, kemudian yang kedua mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman, kemudian yang ketiga mampu memaknai setiap sisi kehidupan, dan yang keempat mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Nah, selanjutnya kita akan melihat cara melatih IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ. Melatih IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ sekaligus sangat menajamkan indera kita dalam menangkap materi pelajaran, menajamkan pikiran dalam memahami intisari dari setiap pokok bahasan, serta memberikan dorongan kepada akal untuk menghindarkan diri dari gangguan nafsu. Akhirnya konsentrasi kita akan lebih khusyuk dan daya tangkap kita akan lebih cemerlang. Memori-memori yang disimpan dalam berangkas otak menjadi aman, tidak rusak dan tidak hilang, serta dapat digunakan pada waktunya sesuai kebutuhan. Nah, berikut ini ada contoh cara melatih setiap kecerdasan sebagai berikut. Yang pertama, IQ atau Intelligence Quotient. Cara melatihnya dengan belajar dengan cara yang benar, banyak membaca, sering latihan, selalu mengerjakan PR dan tugas-tugas, serta menghafal dengan rutin. Yang kedua, Emotional Quotient atau EQ. Cara melatihnya, jika kita bisa tanya dengan teman atau guru, kemudian dicoba sendiri sampai bisa, kenapa tidak? Belajarnya yang tekun, kemudian mulai dari yang mudah dulu, terus bertahap kepada yang sulit. Jangan cepat menyerah. Kita harus selalu bersabar. Kalau sudah bisa mengerjakan soal yang biasa, lalu tingkatkan dengan soal-soal baru yang lebih sulit dan menantang untuk melatih kreativitas. Tapi hati-hati, kalau sudah pintar, jangan terlalu bangga dengan kemampuan sendiri. Sebaiknya tetap rendah hati dan tidak meremehkan tugas. Yang ketiga, Creativity Quotient atau CQ. Dalam belajar, harus kreatif menemukan cara-cara yang efektif dan efisien agar semangat belajar bangkit terus, dari mulai cara menyenangi suatu pelajaran, menata ruang belajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, Adversity Quotient atau AQ. Dalam proses belajar, pasti akan menemukan banyak kendala atau kesulitan. Harus selalu memiliki sikap dan pikiran positif untuk meraih prestasi belajar dengan menjadikan kesulitan sebagai motivasi untuk lebih giat belajar. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Spiritual Quotient atau SQ. Cara melatihnya yaitu selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, selalu ingat kepada Allah, kemudian kewajiban beribadah jangan sampai ditinggalkan. Teman-teman, demikian tadi materi tentang bagaimana cara melatih beberapa kecerdasan kita, yaitu IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ dalam belajar. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga materi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dalam belajar kita bisa lebih meningkatkan seluruh kecerdasan yang kita miliki. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.